Anak-anakku kelas 8, bagaimana? Apa sudah bisa mengerjakan soal-soal dari Pak Azrul? Halo teman-teman, jangan lupa like and subscribe channelnya Pak Azrul ya. Terima kasih. Coba dilihat soal nomor 1. Baik, jadi setelah kalian melihat soalnya, maka kalian tulis jawabannya. Menulisnya adalah lihat kalimat terakhirnya, itu berkata apa? Himpunan pasangan berurutannya yaitu 2,1, 4,2, 6,3, 10,5. Itu merupakan cara cepatnya. Pak Azrul memiliki cara cepat. Kalimat terakhir kamu garis bawahi, kemudian kamu tulis seperti itu. Lalu pertanyaannya apa? Aturan relasi yang mungkin, ya kan? Apakah seperempat kali dari? Apakah sepertiga kali dari? Apakah setengah kali dari? Ataukah 2 kali dari? Maka Pak Azrul akan menuliskan hubungan antara 2 dan 1. Nah, 2 yang ini, 1 yang ini. Hubungannya apakah 2 itu setengah kali darinya 1? Ingat di soal, contoh soal yang Pak Azrul bahas di video Pak Azrul sebelumnya. Setengah dari, kan gitu kalimatnya ya. Contoh aturan relasi itu loh. Itu tapi di contoh soalnya, kalau kalian ingat, berbunyi apa? 1,2. Saya tulis di sini ya. 1,2. Nah, itu dia berkata apa? 1 adalah setengah kalinya dari 2. Tapi ini dibalik, 2, 1. Kalau ini kan setengah kali dari, ini kan jawaban. Lihat di channel Pak Azrul sebelumnya, video sebelumnya kan contohnya seperti ini, 1 ke 2. Artinya 1 itu setengah kalinya dari 2. Caranya gimana yang kemarin Pak Azrul bilang? Berarti dikali kan, dikali setengah ini kan 1 per 2. Setengah itu adalah 1 per 2. Terus kemudian Pak Azrul suruh balik kan, 2 per 1. 1 kali 2 per 1 sama dengan 2. Nah, coba ini kamu balik semua. 2 seperempat itu kan 1 per 4 ya. Berarti kalau dibalik menjadi 4 per 1. Dibalik menjadi 4 per 1. Apakah 2 dikali 4 itu sama dengan 1? Tidak kan? Berarti tidak. Sepertiga, kamu tulis. Sepertiga itu kan 1 per 3. Kalau dibalik menjadi 3 per 1. Apakah 2 dikali 3 itu 1? Tidak. 2 kali 3 adalah 6. Setengah. Setengah itu dibalik. Setengah itu kan 1 per 2. Kalau dibalik menjadi 2 per 1. 2 kali 2 berapa? 4. Tapi kenyataannya 1. Berarti 2 kali 2-nya ini 2. Kalau 2 kan berarti gini. Kalau dibalik 2 ini kan sebenarnya 2 per 1. Kalau dibalik 1 per 2. 1 per 2. Jadi 2 dikali 1 per 2 berarti 1, betul. 2 dikali 1 per 2. 2 coret sama dengan 1. Loh, betul. Nah, kalau kalian bingung, bisa juga artinya kali ini, kali dari ini, arti kali dari ini cara yang kedua ya. Kamu pilih mana? Terserah. Arti kali dari itu podo karo sama dengan dibagi. Wes gitu aja. Kali dari itu sama dengan dibagi. Jadi definisi kali dari adalah bagi. Nah, ngerti ya, definisi kali dari adalah bagi. Wes, ini cara yang kedua lebih gampang. Jadi nggak usah kamu balik-balik kayak seperempat dibalik menjadi 4 per 1, sepertiga dibalik 3 per 1, setengah dibalik 2 per 1, nggak usah. Dibagi 2 kali dibalik 2 per 1 dibalik 1 per 2, nggak usah. Ini cara yang kedua menggunakan definisi. Kalau arti dari kali dari, ini loh kali dari. Nah, ini loh arti dari kali dari itu artinya bagi. Kali dari artinya bagi. Berarti gimana? 2
ke 1. Saya beri contoh yang ini aja ya, 4, 2. 4 sama 2. Ini loh. Kita kan membutuhkan jawaban itu, apakah setengah atau ini kan sudah dibahas tadi. Sekarang Pak Azul mau membahas yang ini, 4,2. 4 kedua. 4 menurut definisi kali dari itu adalah apa? Bagi. Kali dari adalah bagi, berarti 4 bagi. Bagi berapa ini angkanya? Tulisannya 1/4. 4 dibagi 1/4. Itu berarti 4 dikali. Kalau dibagi kan jadi kali. Dikali 1/4 dibalik 4/1 sama dengan 16. Kenyataannya 2. 16 sama 2 kan beda. Berarti salah. Berarti bukan jawabannya. Berarti lagi 42. 4 dibagi 1/3. Kan tulisannya 1/3. Ya udah 4 dibagi 1/3. Berarti 4 dikali 1/3 dibalik 3/1. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. 1/3 dibalik 3/1. 4 kali 3 12. Ya kan? Karena 3 bagi 1 kan 3. 4 kali 3 ya 12. 4 bagi 1 4. 4 kali 4 ya 16. Ini setengah. Setengah dari. Berarti 4 dibagi setengah. Berarti 4 dikali 2/1. Dibalik ya. Satunya taruh bawah, 2-nya taruh atas. 4 kali 2 8. Padahal kenyataannya 2. Berarti salah. Yang ini 2 kali 4. Ini kan soalnya tadi ya, soal. 4 dibagi 2. Ya udah 2. Berapa 4 bagi 2? 2. Betul 2. 4,2. Loh, betul. Ya, ini. Mana ini ya? 6 bagi ini 6. 6,3. Pembuktian yang ketiga 6,3. Ya udah 6 bagi 2. 3 deh. Gampang kan? 10. 10 bagi 2 5. Betul kan? 10,2. Kalau saya pilih yang D 2 kali. Kali dari kan artinya bagi. Berarti 10 bagi 2 5. Betul kan? 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2 ya 5. Betul 5. Loh, ini 5. Ini jawabannya ini 5. Di soal kan 5. Loh, ini juga 5. 10 dibagi 2 5. Nah, mengerti ya? Coba pahami. Oke. Baik, kalian pahami jawaban nomor 1 itu? Selanjutnya soal nomor 2. Nah, setelah kalian tahu soal nomor 1, pastinya kalian bisa mengerjakan soal nomor 2. Ini nomor 2 malah lebih mudah karena kalian sudah tahu atau paham nomor 1. Kalau yang belum paham pada soal nomor 1, baik Pak Asrul akan menjelaskan lagi di soal nomor 2. Diketahui himpunan K 3, 4, 5. Himpunan L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aturan relasinya berkata 2 lebihnya dari. Nah, ini jawabannya 3,5, 4,6, 3,5, 46, 57, 31, 42, 53, 32, 4,2, 5,2. Caranya dilihat dari soal nomor 1. Kata-katanya di soal nomor 1 kan saya ambil contoh. Di soal nomor 1 tadi kan berbunyi ABCD-nya ada kata-kata 2 kali dari. Nah, saya memakai cara yang kedua saja biar kalian mungkin lebih mudah. Pak Azrul akan menggunakan cara yang kedua pada soal nomor 1. Pak Azrul memakai cara yang kedua tadi gimana? Kalau kata-kata kali dari itu berarti kata-kata kali dari berarti dibagi. Berarti dibagi 2. Kalau ada soal 3 kali dari berarti dibagi 3. 4 kali dari berarti dibagi 4. Karena tadi kunci jawabannya 2 kali dari, ya berarti kali dari itu diganti apa rumusnya? Dibagi. Dibagi berapa? Ya ini 2 pada soal nomor 1. Nah, kalau nomor 2 lebihnya dari, berarti lebih darinya saya garis bawah kan?
Kalau lebih dari yaitu dikurang. Nah, sekarang sudah tahu rumusnya, aturannya, yaitu menggunakan antonim. Ya, lawan katanya kali yaitu bagi, dibagi. Ya, lawan katanya kali yaitu dibagi. Kalau lawannya lebih berarti dikurangi. Gampang kan? Tinggal kata-kata ininya aja. Berarti kalau 2 lebihnya dari, kata-kata lebihnya dari saya diganti apa? Dikurangi. Dikurangi berapa? 2. Ya. Mengerti ya? Dikurangi 2. Jadi apa? 3, 4, 5 kalian tulis dulu di sini. 3, 4, 5. 3 kan 2 lebihnya dari. Saya tulis ulang. 2 lebihnya dari. Lebihnya dari itu artinya apa? Dikurangi. 2 saya taruh sini. Nah, berarti 3 dikurangi 2. Gampang kan? 1. 4 lebihnya 4, 2 lebihnya dari. Lebihnya dari padha karo dikurang. 2-nya saya tulis 2. 4 kurangi 2, 2. Gampang. 5. 2 lebihnya dari. Lebihnya dari dulu saya ganti rumusnya. Lebihnya dari padha karo dikurang 2. Kata-kata 2 saya tulis 2. 5 kurangi 2, 3 loh. Ya, ngerti ya? Nanti kalau nemu soal ada kata-kata kali dari, itu berarti dibagi. Lebih dari berarti dikurangi. Nanti kalau ada soal 2 kurangnya dari, misal ini ada soal lain. Berarti apa? Misal ada soal lain. 3 kurangnya dari. Nah, berarti apa? Kata-kata kayak gini. Berarti apa? Kurangnya dari, kamu garis bawah. Kamu tulis apa? Kurangnya dari sama dengan apa? Kalau kurang berarti ya betul, ditambah. Ditambah berapa? Ya 3. Gampang kan? Misalkan himpunannya A1, 2, 3 misalkan. Aturan relasinya 3 kurangnya dari. Berarti 1 kurangnya dari diganti apa? Tambah. Iya kan? Ditambah. Kurangnya dari jadi ditambah. Ditambah berapa? Angka ini. Apa dia berbunyi apa? 3. Ya udah 1 tambah 3, 4. Berarti jawabannya 4. 2, 3 kurangnya dari. Berarti 2 kurangnya dari ganti apa rumusnya? Tambah. Angka 3 taruh sini. 2 tambah 3, 5. Berarti jawabannya 5. Nah, yang 3 ini 3 kurangnya dari. Berarti 3 kurangnya dari jadi tambah. Ditambah berapa ini? Dia berbunyi apa? 3. Ya udah 3 tambah 3, 6. Berarti jawabannya himpunannya 4, 5, 6. Nah, gampang. Kalau ini jawabannya 1, 2, 3. Berarti ini kalau dipasangkan di soal lain ya, ini soal lain ya, berarti 1,4. Iya kan? 1,4. Kemudian 2,5. Ya. Kemudian yang terakhir 3,6. Pasangan-pasangan itu 1,4, 2,5, 3,6. Ini kan tambah 3 tambah 3 tambah 3 kan dari ini, dari soal ini 3 kurangnya dari ya. Kalau ini berarti 3 apa? 3,1. 3,1. 4,2, 4,2. 5,3, 5,3. Berarti jawabannya C. Gampang sekali bukan? Hah? Pahami ya? Pahami betul ya. Nomor 3, soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, diketahui fx sama dengan x plus 1 dengan daerah asal 2, 4, 6, 8. Maka daerah hasil kan disebut range. Pak Asul menulis range karena bahasa matematikanya daerah hasil sama dengan range. Saya singkat biar kalian juga mengenal istilah matematika. Apakah jawabannya 2, 4, 6, 8 ataukah 3, 5, 7, 9 ataukah 1, 3, 5, 7 ataukah 2, 3, 4, 5 ABCD-nya ya. Pak Asul sudah menyiapkan kolom. Caranya seperti ini. Soalnya X tambah 1. X ini mewakili ini. Kan daerah asal. Daerah asal itu disebut juga dengan X. Nah, Pak Asul tulis ya.
daerah asal itu sama dengan X. Ngerti ya? Daerah hasil, nah itu daerah kawan ataupun daerah hasil itu letaknya di Y. Nah, sekarang Pak Azul membahas daerah asal dulu. Daerah asalnya kan ini. Daerah asal istilahnya disebut dengan X. Berarti X-nya harus diganti. X-nya diganti dengan apa? Ya ini. Dia ngomong apa? Daerah asalnya apa? 2468. Berarti daerah asal kan disebut X. Berarti X-nya berapa? 2468. 2468. Wes lebokno 2468 ini masukkan di yang kosong-kosong ini. 2 saya masukkan 2. 2468. 2468. Gampang kan? Huruf X-nya itu dimasukkan 2468 gitu aja. Makanya saya kosongi. Yang X diganti dengan angka-angka ini. Yang sudah saya buat tabel. Ya udah tinggal masukkan 2 tambah 1 3, 4 tambah 1 5, 6 tambah 1 7, 8 tambah 1 9. Berarti jawabannya 3, 5, 7, 9. Ada? Ada enggak? Nah, apa? B ya? Oke, B. Jawabannya B, pahami ya. Soal nomor 4. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Diketahui himpunan A B, A kecil, B kecil. Kemudian himpunan B 1, 2, 3. Banyaknya pemetaan yang dibentuk ada berapa cara? Ada 3 cara atau 6 cara, 8 cara atau 9 cara. Caranya bagaimana? Himpunan A yaitu A kecil, B kecil. Artinya pemetaan itu apa? Relasi. Masih ingat pemetaan itu adalah relasi. Relasi itu yaitu bukan bedanya relasi dan fungsi ya. Kan sudah dijelaskan sama Pak Azrul. Kalau fungsi kan A-nya ini nggak boleh selingkuh. Tapi kalau pemetaan atau relasi, A-nya ini atau daerah asalnya ini boleh selingkuh. A boleh selingkuh di 1. Boleh milih banyak pacar. Itu perbedaan relasi dan fungsi. Kalau relasi atau pemetaan boleh selingkuh. Kalau fungsi tidak boleh. Berarti A boleh keselingkuh ke 1 ya. A bisa ke 1, A bisa ke 2, A bisa ke 3. A,1, A,2, A,3. B juga gitu. B bisa ke 1, B bisa ke 2, B juga bisa ke 3. B bisa ke 1, B bisa ke 2, B bisa ke 3 ya. B bisa ke 1, B bisa ke 2, B bisa ke 3. B bisa ke 1, B bisa ke 2, B bisa ke 3. A bisa ke 1, A bisa ke 2, A bisa ke 3. Kenapa bisa? Karena definisi pemetaan atau relasi. Relasi boleh selingkuh. Kalau fungsi tidak boleh selingkuh. Itu perbedaannya. Ingat-ingat, ada berapa cara? Dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara cepetnya ya 2 kali 3. Ini kan jumlahnya ada berapa? Ada 2 kan? 1, 2, ada 2. Ini ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. 2 kali 3. Kalau nggak bisa cara cepet ya cara panjang seperti ini. Pahami ya untuk soal nomor 4. Pahami ya jawaban nomor 4. Soal nomor 5. Di antara diagram panah di bawah ini, yang menunjukkan korespondensi satu-satu adalah, nah, apakah yang A gambar nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ataukah B gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ataukah C gambar nomor 1, 2, 4, 5, ataukah D gambar 2, 3, gambar 4, dan gambar 5. Bagaimana cara menjawabnya? Kalian perhatikan ya. Kalau kita menjawab nomor 1, itu betul. Karena apa? Korespondensi satu-satu syaratnya adalah himpunan A atau yang di domain A, B, C pada gambar tersebut. Kalian perhatikan yang warna biru, kotak warna biru itu adalah daerah asal yang di dalamnya ada A, B, C. Kotak biru muda pada soal nomor 5. Itu adalah daerah asal atau domain. Nah, syaratnya dia tidak boleh selingkuh. Harus setia. Ciri-ciri korespondensi satu-satu. Dia harus setia.
A dipasangkan ke D, boleh, betul. B dipasangkan ke E, betul. C dipasangkan ke F, betul. Nah, perbedaan fungsi dan korespondensi satu-satu adalah yang kodomain pada gambar merah muda, pada warna merah muda, kotak merah muda, perhatikan. Bisa diperhatikan kotak merah muda ya. Kotak merah muda itu harus memiliki pasangan. Nah, kalau fungsi kan dikatakan fungsi jika domainnya gambar yang warna biru dan kodomain gambar warna merah muda itu kalau fungsi yang domainnya harus setia, kan gitu ya. Gambar warna birunya itu harus setia. Daerah asalnya atau domainnya, atau kalau di soal nomor 5 yang gambar warna biru itu harus setia kalau dia fungsi. Kalau korespondensi satu-satu ini malah lebih jelas lagi. Harus yang dipasangkan itu juga harus setia. Jadi nggak boleh selingkuh ya. Jadi kalau yang misalkan gambar biru itu laki-laki, gambar merah muda itu perempuan, yang laki-laki harus setia dengan yang perempuannya. Begitu juga sebaliknya yang perempuan. Yang perempuan memiliki satu pasangan saja. Dan wajib yang perempuan atau kodomen atau gambar merah muda atau kotak merah muda itu wajib juga memiliki satu pasangan. Tidak boleh tidak punya pasangan. Jadi gambar nomor 1 dia memiliki pasangan masing-masing, betul. Gambar nomor 2 salah. Karena F pada kotak merah muda tidak memiliki pasangan. Itu disebut juga dengan kodomain. Berarti nomor 2 salah. Nomor 3 betul karena gambar kotak warna biru dan kotak merah muda memiliki pasangan semua. Dan memiliki satu pasangan. Yang nomor 4 betul ya, memiliki satu pasangan. Dan nomor 5 juga betul. Jadi jawabannya 1, 3, 4, 5. Yang mana? 1, 3, 4, 5. Adakah? Yang A ya? Oke, berarti jawabannya A. 1, 3, 4, 5. Jadi diingat-ingat perbedaan korespondensi satu-satu dengan fungsi. Kalau fungsi, domain atau kotak biru, kalau misalkan di soal nomor 5 itu memiliki satu pasangan wajib setia. Tetapi dia memasangkannya ke yang merah muda atau kotak merah muda atau kodomain itu boleh 01 boleh, 02 boleh. Tetapi yang di kotak biru wajib diisi. Tetapi kalau korespondensi satu-satu, baik kotak biru maupun kotak merah muda wajib memiliki pasangan dan hanya satu pasangan. Jadi nggak boleh kosong seperti gambar nomor 2. Mengerti ya? Berbeda lagi dengan relasi. Kalau relasi itu kodomain, maksud saya domain itu memiliki satu pasangan boleh lebih pada kotak biru ya. Selanjutnya perhatikan soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 diketahui himpunan P-nya ABC, maka saya bentuk seperti diagram panah seperti ini ABC. Himpunan Q-nya 1, 2, 3 saya bentuk seperti ini. Tentukan korespondensi satu-satunya. Korespondensi satu-satu itu kalau sudah menempati nggak boleh menempati lagi. Misal ya, A-nya saya tempati ke 1. Nah, setelah itu A-nya saya tempatkan ke 2. Boleh. Setelah itu A-nya saya tempatkan ke 3. Nah, sekarang B-nya saya tempatkan ke 1. B-nya saya tempatkan ke 2. Atau gini, kalau kalian bingung ya. Saya ulang. A ke 2. B ke 1, C ke 3. Dipahami dulu model ini. Kalau paham, seperti ini nggak boleh diulangi lagi, harus lain lagi. Seperti ini. A-nya ditempatkan ke 3, B-nya ditempatkan ke 2, C-nya ditempatkan ke 1. Ini sama ini beda kan? Terus bikin beda lagi. Pak Azrul menemukan ada 6 cara. Ini C-nya ke 2, B-nya ke 3, A-nya ke 1. Kenapa kok C-nya nggak boleh ke 3? Karena kalau C-nya ke 3, otomatis B-nya ke 2, A-nya ke 1 kan sama seperti ini. Cari yang nggak kembar. Jadi ini saya tempatkan ke 1 A-nya saya tempatkan ke 1. B-nya saya tempatkan ke 3, C-nya saya tempatkan ke 2. Yang ini A-nya saya tempatkan ke 2, B-nya saya tempatkan ke 3, C-nya saya tempatkan ke 1. Jadi bagaimana caranya tidak boleh kembar. Nah, saya membuat ini tidak boleh kembar. Ini nggak boleh sama dengan ini, 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 nggak boleh sama dengan ini. Yang ini salah ya. Namanya korespondensi satu-satu itu seperti itu. Kalau mau cara cepatnya itu menggunakan rumus n faktorial. Apa itu n faktorial? Nah,
Nah, n faktorial ini sebenarnya pelajaran SMA. Jadi korespondensi 1-1 itu pasti soalnya sama. Yang A kan, yang P kan apa? A kok A, B, C ya. P-nya A, B, C. Nah, P-nya A, B, C itu kalau dijumlah 1, 2, 3 berarti ada 3. NP-nya ada 3. A, B, C. Yang Q pasti sama. P itu pasti dengan sama. P sama Q itu pasti sama jumlahnya. Itu namanya korespondensi 1-1. Ciri-ciri korespondensi 1-1 pada soal itu jumlahnya pasti sama. 1, 2, 3. Kan Q-nya himpunannya 1, 2, 3 ya. Kalau P-nya kan A, B, C. Kalau Q-nya 1, 2, 3. Iya kan, himpunan Q-nya kan 1, 2, 3. Berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3. Kalau dijumlah ada 3. Loh sama. P-nya A, B, C. Kalau dijumlah 1, 2, 3. Oh iya ada 3. Q-nya 1, 2, 3. 3 berarti n faktorial ini bacanya n faktorial. Saya tulis ulang di sini. N faktorial berarti n-nya diganti angka 3 karena sama pastinya ya. 3 faktorial, 3 tanda seru. Artinya apa? 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 6. Berarti jawabannya 6 cara. Nah, kamu cari itu A, B, C-nya. Yang mana yang termasuk jawaban 6 cara. Mengerti ya? Contoh lain lagi, kalau saya maunya 7 faktorial, berarti apa? Mundur, pokoknya melakukan mundur. Jalannya mundur, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Mengerti? 4 faktorial, berarti gimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1, mundur 4, 3, 2, 1. 7 berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu aja. Ini cara SMA, nanti kamu akan dijelaskan lagi. Paham ya? Kalian perhatikan jawaban nomor 6 ya. Gampang ya, soal nomor 7. Anggota domain pada diagram panah di samping yang mana? Yaitu gambar warna biru domainnya ya. Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Diingat-ingat, domain itu di sebelah kiri. Paham ya? Jadi jawabannya yang A. Ya kan? Jawabannya yang A. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Untuk soal nomor 8, jawabannya yang mana? Kita mencari kodomain. Gampang, gambar warna merah muda ya. Semuanya ditulis. Gambar warna merah muda itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti jawabannya yang C. Ingat ya, kodomain itu semua yang ada di sebelah kanan tangan saya. Gambar warna merah muda itu disebut kodomain. Kalau domain kan yang sebelah warna biru. Oke. Kalau soal nomor 9, range atau daerah hasilnya yaitu terletak pada kodomain. Ingat, range itu terletak pada kodomain, tetapi yang didapat dari yang sudah dapat garis panah. Nah, itu angka berapa aja yang dapat garis panah dari domain gambar warna biru? Yaitu jawabannya 2, 4, 6, 8, 10. Ingat ya, perhatikan gambar yang warna merah muda, itu jawabannya. Jadi jawabannya yang mana? 2, 4, 6, 8, 10 pada gambar warna merah muda. B ya. Berarti jawabannya B. 2, 4, 6, 8, 10. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya dilihat dia dapat garis panah dari yang B. Yang merah muda itu dapat garis panah dari yang warna biru. Yang warna biru itu adalah domainnya. Itulah jawaban dari range atau daerah hasil. Soal terakhir nomor 10 perhatikan. Oke. Ayo. Ini yang terakhir nomor 10 ya. Diketahui fx-nya sama dengan 2x tambah 5. Fx-nya sama dengan min 3. Maka x-nya berapa? Nah, kamu masukkan fx, saya tulis ulang soalnya di sini. Fx sama dengan 2x tambah 5. Fx-nya tadi sama dengan berapa? Min 3. Ya udah, fx-nya diganti min 3. Sama dengan turun, 2x turun tambah 5 turun. Sama dengan turun, min 3 turun. Min 3 turun. Plus 5 pindah ruas kena sama dengan jadi min 5. Kalau ini misalkan min 5 pindah ruas jadi plus 5. Sudah pernah saya ajari ya. 2x turun ya. 2x ini turun.
2x. Min 5 kurangi 3. Min 5 kurangi 3. Min 8. Utang 5, utang lagi 3. Ya utangnya tambah banyak. Min 8. Ini kan 2x. 2 kali x. Dikali sama dengan pindah ruas jadi bagi. Kalau tambah pindah ruas jadi min. Kali pindah ruas jadi bagi. Dibagi 2 sama dengan x. X-nya turun. 2 yang ini pindah ke sini jadi bagi. Karena kali. Ngerti ya? 2 ini pindah ke sini karena ada ruas. Pindah ke sini kena sama dengan yang kali jadi bagi, yang tambah jadi kurang. Pokoknya dilawan katakan kalau sudah pindah ruas. Berarti x-nya sama dengan min 8 bagi 2 min 4. Oke, terima kasih. Inilah jawaban nomor 10. Sampai ketemu lagi. See you.